Shalom saudara, saya senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua, saudara semua terpelihara dalam kasih Kristus di tengah dunia yang semakin gelap, semakin hari kondisi semakin tidak menentu, tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Saya percaya kita tetap dipelihara dalam kasih Kristus. Karena Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara sendiri. Memang dunia ini ditentukan untuk menjadi semakin gelap, saudara. Jadi supaya kita orang-orang percaya bisa menjadi semakin bersinar. Jadi panggung dunia ini akan menjadi semakin gelap supaya untuk memfasilitasi orang percaya, untuk memperbolehkan orang percaya semakin bersinar. Membuat kita berbeda dari mereka orang dunia, saudara. Supaya mereka nantinya akan melihat bahwa kita lain daripada mereka, saudara. Nah, meskipun demikian, saudara, masuk dalam pembahasan hari ini, meskipun demikian, seringkali kita masih bertanya. Seringkali terdapat pertanyaan dalam benak kita, hati kita, kenapa hal-hal buruk ini masih terjadi di dunia? Kenapa mungkin ada dari teman saudara atau kenalan saudara atau orang yang saudara tahu, yang orang percaya, tapi kenapa Tuhan izinkan untuk kena COVID? Kenapa kok ada orang percaya, mungkin kenalan saudara, yang mengalami masalah dan kesulitan berbagai macam karena pandemi ini, saudara? Meskipun tidak ada pandemi, masalah akan selalu ada dalam hidup. Meskipun tidak ada COVID-19, kita selalu akan berhadapan dengan yang namanya problem dalam hidup ini. Nah, pertanyaan yang saya tuliskan di depan saudara, why bad things happen to believers? Kenapa hal-hal buruk terjadi pada orang-orang percaya? Itu sebenarnya adalah pertanyaan $1 juta. Jadi pertanyaan yang dicari jawabannya dari dulu sampai sekarang dan bahkan masih dicari. Masih banyak orang mempertanyakan, kenapa kok hal-hal buruk terjadi dalam hidup ini? Padahal dikatakan kita orang percaya, kita sudah punya Tuhan. Pembahasan hari ini masih sama seperti tema yang terakhir dibahas Pastor Lily dan Pak Samuel Laswardi, kalau saudara pernah masih ingat dan hadir pada waktu itu. Jadi bulan lalu sedikit kesaksian seperti yang saya sempat singgung di khotbah terakhir. Saya mengalami sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang menurut saya sangat tidak adil, sangat tidak enak. Dan menurut saya, pikiran saya pada waktu itu, saya tidak layak terima ini semua. Jadi kenapa banyak ketidakadilan yang diizinkan? Kenapa kok sepertinya Tuhan melawan saya? Padahal pada waktu itu saya berpikir seperti ini, Alkitab berkata kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tapi kenyataannya kok sepertinya Tuhan jadi lawan saya. Itu yang saya rasakan pada waktu saya mengalami kejadian yang tidak enak itu, saudara. Lalu bagaimana saya bisa bilang Tuhan itu baik, padahal semua situasi dalam kehidupan saya pada waktu itu mengarahkan saya untuk berpikir bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak sebaik yang kita kira. Khotbah saya yang bulan lalu itu adalah salah satu khotbah yang paling sulit yang pernah saya khotbahkan, saudara, karena sedang mengalami suatu masalah yang menurut saya sangat berat. Pernahkah saudara berada di dalam situasi yang seperti itu? Pernahkah saudara berada di dalam suatu kekecewaan yang dalam tentang Tuhan? Pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan tidak membela saudara, bahwa Tuhan tidak ada di pihak saudara? Sepertinya Tuhan mengacaukan hidupmu. Kalau saudara merasa demikian, itu saudara tidak sendirian. Bahkan kalau saat ini saudara merasa demikian, saya pastikan, saya jamin bahwa saudara tidak sendirian. Banyak dari orang-orang percaya yang masih mempertanyakan, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, kenapa kok gini, kenapa enggak gitu, kenapa tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, dalam beberapa minggu ini saya mencari jawabannya, saudara. Saya tanya kepada Tuhan, saya merenungkan,
Dan akhirnya saya tiba pada suatu kesimpulan, pada suatu jawaban yang Tuhan berikan, dan saya ingin sharing dengan saudara hari ini. Mari kita baca bersama di Roma 8 ayat 28-30. Ini ayat yang sangat terkenal dan saudara sudah sering baca. Tapi saya ingin ajak saudara untuk meluangkan waktu hari ini untuk bahas ulang. Saya ingin ajak saudara melihat dari perspektif yang berbeda. Saya bacakan untuk saudara Roma 8 ayat 28-30. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saudara, saya ingin ajak saudara lihat dalam bahasa Yunani-nya. Saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Saudara, kita tahu sekarang bahwa bagi mereka yang mencintai Tuhan, segala sesuatu bekerja bersama-sama. Jadi untuk kebaikan bagi mereka yang dipanggil menurut tujuannya Tuhan. Dikatakan poin yang saya tekankan adalah kata-kata work together, bekerja bersama-sama. Dalam bahasa Yunani-nya sinergi, atau dari akar katanya sunergeo, artinya apa? Bekerja sama, bekerja bersama-sama. Nah, jadi kata sunergeo ini adalah akar kata dari kata-kata sinergi. Kalau kita terjemahkan ayat yang tadi, dikatakan bahwa Tuhan mensinergikan segala sesuatu, baik atau buruk dalam hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kalau di breakdown lagi, Tuhan membuat segala sesuatu, baik maupun buruk, bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Coba saudara renungkan, jadi segala sesuatu dalam hidupmu diatur oleh Tuhan, disinergikan oleh Tuhan, diatur untuk bekerja sama oleh Tuhan, harus ditekankan oleh Tuhan, saudara ya, karena Tuhan yang ngatur semuanya dalam hidup ini. Tidak ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak seizin Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara untuk gali lebih dalam lagi. Kita baca dari Passion Translation. Jadi Passion Translation ini terjemahan yang baru, saudara. Dan menurut saya terjemahannya indah dan gampang dimengerti dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saya akan bacakan, terjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk saudara bisa langsung dengarkan. Jadi, ayat 28, kami diyakinkan bahwa setiap detail dari kehidupan kita dirajut secara kontinu, secara berlanjut. Dirajut, saudara ya, woven artinya dirajut, bersama-sama untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang sempurna, yaitu membawa kebaikan dalam hidup kita. Karena kita adalah kekasihnya Tuhan yang sudah dipanggil untuk memenuhi atau menggenapi tujuannya yang sudah didesain untuk kita. Karena ayat 29, karena Dia mengetahui segala sesuatu tentang kita belum kita dilahirkan, dan Dia sudah menentukan kita dari awal untuk menjadi sama seperti anaknya. Dan artinya anaknya akan menjadi yang tertua di antara suatu keluarga yang besar yang terdiri dari saudara-saudara dan saudari-saudari yang akan menjadi seperti Dia. Jadi Tuhan itu sudah mengetahui kita sebelum kita dilahirkan, dan Dia menentukan kita dari awal untuk menjadi sama seperti Yesus. Supaya Yesus menjadi yang sulung, yang nomor satu, anak yang tertua di antara keluarga yang terdiri dari saudara-saudara dan saudara-saudari, yaitu kita semua, yang akan menjadi seperti Dia. Dikatakan dua kali, ditekankan dua kali di ayat 29, saudara. Ayat 30. Sesudah Dia menentukan tujuan kita dahulu, Dia memanggil kita kepada diri dan mentransferkan kepada kita
memberikan, mentransfer kepada kita kebenarannya yang sempurna kepada semua orang yang Dia panggil. Dan semua yang memiliki kebenarannya yang sempurna, Dia akan muliakan bersama-sama dengan Allah. Kalau saudara lihat di ayat 28 tadi, poin pertama yang ingin saya tekankan adalah dirajut, continually woven. Kata-kata continually woven ini dipakai di terjemahan ini, saudara. Menurut saya sangat menarik. Jadi dirajut secara continue. Segala detail dalam kehidupan saudara yang penting atau nggak penting menurut saudara, yang besar ataupun kecil, yang buruk maupun baik, semuanya itu dirajut oleh Tuhan bersama-sama untuk membawa kebaikan dalam hidup kita. Dirajut secara kontinu. Saudara mungkin saudara kurang familiar dengan rajutan, saudara ya, dengan bagaimana merajut, gimana sih sistemnya merajut itu. Nah, merajut itu terdiri dari kain yang vertikal dan benang yang vertikal dan benang yang horizontal, saudara. Yang pertama yang akan disetting adalah benang yang vertikal, yang lurus ke atas. Lalu akan dimasukkan benang yang horizontal dengan sesuai dengan polanya, 2-1, 2 atas, 1 bawah, atau 1 atas, 1 bawah, tergantung sang perajutnya yang merajut. Saya akan tunjukkan gambarnya. Dan saudara, jadi merajut itu kan ada benang yang lurus, saudara, ditarik lurus, tarik vertikal dari atas ke bawah, lalu mereka akan masukkan yang horizontal. Nah, inilah teknik merajut mungkin yang kita pernah ingat dulu, menganyam atau merajut yang pernah kita pelajari dulu waktu di sekolah dasar, saudara. Nah, saudara perhatikan itu rajutannya ada yang 2-1, ada yang 3-1, ada yang 1-3. Jadi ada polanya, ada patternnya, saudara. Nah, ini gambaran mungkin yang lebih jelas kalau saudara ingat warna-warna ini di kertas buffalo dulu di SD kita pernah diajarin, saudara. Nah, yang saya ingin jelaskan kepada saudara, analogi yang dipakai oleh penerjemah dari Alkitab versi The Passion Translation ini adalah segala sesuatu yang vertikal ini, saudara, yang lurus, yang kita lihat tadi, itu adalah rencanamu. Apa yang saudara rancangkan dalam hidup ini, apa yang saudara idealkan, apa yang saudara inginkan dalam hidup saudara, apa yang menurut saudara ideal, konsep saudara tentang yang sempurna, gimana harusnya hidup itu lancar, kerjaan sukses, sehat, anak sehat, bahagia, anak akhirnya sukses, punya rumah, punya mobil, itulah harapan-harapan kita. Mungkinlah itu adalah suatu idealisme yang saudara miliki dalam pikiran saudara tentang hidup yang berkemenangan, tentang hidup yang baik, hidup orang percaya, harusnya seperti itu. Tapi, suddenly, tiba-tiba, dimasukkanlah benang yang horizontal. Dalam benang yang lurus semuanya vertikal. Benang yang horizontal tuh naik, turun, masuk atas, turun bawah 2. Itu adalah analogi dari masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal buruk yang mungkin saudara tidak sangka-sangka terjadi dalam hidupmu. Nah, ini adalah suatu analogi yang dipakai penerjemah itu untuk menjelaskan tentang kehidupan dan bagaimana Tuhan menggabungkan antara hal yang buruk dan yang hal baik dalam hidup saudara untuk mendatangkan kebaikan bagimu pada akhirnya. Tujuannya apa? Kenapa kok Tuhan tiba-tiba kita lagi jalan lurus, tiba-tiba ditabrak kena masalah? Kenapa kok tiba-tiba dimasukin benang yang horizontal? Tujuannya adalah untuk membuat saudara dan saya semakin kuat. Karena apa, saudara? Kalau anyaman itu sudah jadi, itu akan menjadi suatu kesatuan yang kuat yang akan sulit untuk saudara. Kalau cuma benang yang satu yang vertikal aja yang ditarik, itu sangat lemah dan gampang sekali dirusak. Tapi kalau sudah anyaman ini menjadi suatu kesatuan yang erat, itu akan menjadi sesuatu yang kain yang sangat kuat, akan menjadi suatu karya yang sangat kuat dan susah untuk disobek. Saudara mungkin akan bertanya kepada saya, kuat dalam hal apa, Pak? Kuat dalam hal apa? Nah, saya akan jawab buat saudara bahwa kuat yang dimaksud adalah kuat dalam kepercayaan kepada Tuhan. Ada perbedaan antara konsep kuat orang dunia
dengan konsep orang percaya, saudara. Kekuatan kita letak pada kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi setiap masalah yang saudara alami akan memperkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Saya akan jelaskan lebih lanjut dan saya akan tarik kesimpulannya nanti di belakang, saudara. Nah, saya ingin ajak saudara untuk mengikuti. Nah, kita baca di Ibrani 4 ayat 11. Ini ayat yang sangat terkenal, yang sering dibahas oleh pendeta-pendeta Grace. Tapi saya hari ini ingin bahas lagi. Saya ingin jelaskan kepada saudara supaya lebih jelas lagi, saudara. Karena itu, ayat 11 dikatakan, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Seringkali para pengkhotbah Grace bilang seperti ini, saudara. Mungkin yang pernah saudara dengar di khotbah-khotbah adalah kerjaan orang under Grace cuma satu sisanya, yaitu berusaha masuk dalam perhentiannya Tuhan. Nah, seringkali dikatakan seperti itu. Let us labor to enter that rest, dalam bahasa Inggrisnya New King James. Di New King James dikatakan seperti ini. Let us therefore be diligent. Marilah kita berrajin-rajin untuk masuk ke dalam rest itu, restnya Tuhan, tempat perhentiannya Tuhan, supaya tidak ada orang yang jatuh menurut contoh yang sama, contoh ketidaktaatan yang sama. Itu bisa memahami ayat ini dengan baik. Kita perlu lihat konteksnya, saudara. Konteks, saudara akan baca, kalau konteks itu kita akan baca di pasal ayat sebelumnya dan pasal sebelumnya, lalu ayat sesudahnya dan pasal sesudahnya. Ajak saudara baca di Ibrani 3 ayat 16-19. Dikatakan seperti ini, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Elohim sekalipun mereka mendengar suaranya? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidaktaatan mereka. Saudara, kalau saudara baca 16, 17, 18, saudara pasti langsung tahu. Ini berbicara tentang bangsa Israel. Siapa yang Tuhan murkai 40 tahun lamanya muter-muter di padang gurun, saudara, yang nggak masuk-masuk ke tanah Kanaan selama 40 tahun? Bangsa Israel, saudara. Mereka berbuat dosa, mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Bangsa Israel, saudara. Apakah orang percaya? Bukan. Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ayat 18 ini berbicara tentang suatu peristiwa, tentang 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan pada waktu itu. Kalau saudara ingat ceritanya, 10 orang mengatakan bahwa tanah Kanaan itu sulit dimasuki. Dan mereka, orang Israel akan kalah dengan raksasa-raksasa yang tinggal di sana. Tapi hanya 2 orang yang berkata positif dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Tentang tanah perjanjian itu, saudara, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya bangsa Israel terhasut oleh yang 10 itu, dan Tuhan murka, dan dia berkata bahwa generasi itu tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Akhirnya dari seluruh bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Yang lain di padang gurun. Jadi satu generasi itu hilang, tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi ketidaktaatan yang dimaksud di sini di ayat 18, ketidaktaatan orang Israel adalah apa, saudara? Ayat 19 jawaban. Ketidaktaatan itu adalah kepercayaan. Yang penulis Ibrani katakan tidak taat adalah ketidakpercayaan. Ini konteksnya di Ibrani 3, saudara. Jadi saudara mengartikan Ibrani 4 harus berdasarkan konteksnya. Nah, kita kembali ke Ibrani 4 ayat 10-11. Karena itu ayat 11 dulu saya baca. Baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Nah, contoh ketidaktaatan tadi berbicara tentang ketidaktaatan orang Israel, saudara, pada waktu itu. Dan didefinisikan ketidaktaatan orang Israel itu adalah mereka
percaya. Jadi saudara, bagaimana cara masuk ke dalam perhentiannya Tuhan? Perhentiannya Tuhan, restnya Tuhan, bagaimana cara kita masuk ke dalam restnya Tuhan? Itu dengan percaya. We believe. Kita percaya. Oleh karena itu, kita disebut orang-orang percaya. Karena apa? Kita hanya percaya saja kepada Tuhan. Nah, definisi dari tempat perhentian itu apa? Mungkin saudara tanya kepada saya. Di perjanjian lama yang tadi, tempat perhentian, restnya Tuhan adalah tanah Kanaan. Tapi di perjanjian baru, tempat perhentiannya atau tempat restnya Tuhan itu adalah apa, saudara? Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Kalau kita sudah masuk ke dalam restnya Tuhan, tempat perhentiannya Tuhan, kita berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Elohim berhenti dari pekerjaannya di hari ketujuh penciptaan. Jadi saudara, tempat perhentiannya Tuhan di perjanjian baru adalah tempat di mana kita sudah berhenti dari segala pekerjaan kita. Yaitu apa saudara? Ini berbicara hidup dalam kasih karunia. Berbicara hidup di bawah karya Kristus yang sempurna. Hidup di bawah karya Kristus yang sudah menebus kita, membeli kita dari kutuk dosa. God, Jesus finished work. Pekerjaannya yang sudah finish. Pekerjaannya yang sudah selesai. Buat saudara dan saya. Hari ini saudara dan saya hidup under grace. Kita bukan hidup under law lagi. Kita hidup di bawah karya Kristus yang sempurna. Kristus yang mengasihi saudara, yang sudah memberikan nyawanya untuk saudara. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuat menjadi seperti penjahat yang paling berdosa. Dia disalibkan di antara dua penjahat, dua kriminal di Bukit Golgota pada hari itu. Padahal seharusnya kitalah yang di sana, saudara. Karyanya yang sempurna telah menebus kita dari kutuk dosa dan membawa kita ke kekekalan sama-sama dengan Dia. Kekekalan adalah milik saudara. Surga adalah milik saudara. Karena apa yang sudah Kristus lakukan di atas kayu salib. Nah, hari ini kita hidup di realm, di alam yang itu, saudara. Nah, sebenarnya seperti ini, saudara. Pada saat saudara percaya kepada cintanya yang sempurna pada saudara, saudara itu akan masuk dalam tempat perhentiannya Tuhan. You enter God's. Saudara akan masuk ke restnya Tuhan dengan percaya. Kuncinya itu, saudara. Usahanya apa? Bingung. Kita labor into that rest. Kita masuk dalam tempat perhentiannya dengan percaya. Saya ingin bacakan dari The Passion Translation untuk saudara. Menarik sekali. Cuma gini, pada saat kita masuk ke God's faith rest life, istilahnya apa? Iman dan rest, percaya dan rest. Pada saat kita masuk ke kehidupannya Tuhan yang dipenuhi dengan iman dan rest, kita berhenti dari semua pekerjaan. Sama seperti Tuhan merayakan. Tuhan itu merayakan, saudara. Dikatakan seperti perspektifnya dia bagus. Tuhan merayakan karyanya yang sempurna di hari ketujuh setelah penciptaan. Dan dia istirahat di dalamnya. Jadi kita berikan segala sesuatu dan dan semangat untuk masuk, untuk mengalami kehidupan faith rest, kehidupan yang penuh iman dan rest, supaya tidak ada seseorang pun yang gagal karena mengikuti contoh yang sama bangsa Israel dulu, yaitu keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Jadi kembali ke topik rajutan tadi, saudara ya. Apa yang Tuhan maksud sebagai kekuatan? Kenapa kok kita dikatakan dirajut seperti sebuah anyaman supaya kita ini menjadi kuat? Apa maksudnya? Supaya saudara kuat dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Supaya kita semua orang percaya ini menjadi kuat dalam iman kita, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara tidak akan pernah rest. Saudara tidak akan pernah tenang. Saudara tidak akan pernah mengalami kelegaan dalam hidupmu kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ada urutannya, saudara. Kita percaya ke Tuhan dulu, baru kita bicara rest.
baru kita sudah bisa mengalami ketenangan, kelegaan, damai sejahtera dalam hidup ini. Faith rest life yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Kuncinya adalah dengan kita percaya kepada Dia. Nah, setiap masalah yang saudara alami dalam hidupmu, setiap kali Tuhan mengadakan detour. Istilahnya apa, saudara? Kalau di GPS itu ada namanya detour. Jadi ibaratnya tujuannya masih sama, tapi saudara harus lewat jalan lain, dibelokkan sini, dibelokkan sana sama Tuhan. Itu namanya detour, saudara. Kalau saudara mengalami hal-hal seperti itu atau hal-hal yang tidak saudara inginkan dalam hidup saudara, itu adalah untuk membentuk kekuatanmu, untuk membentuk kekuatan saudara dan saya, supaya kita bisa percaya kepada Dia. Kekuatan apa? Kekuatan untuk percaya kepada Dia. Dengan kita percaya kepada Dia, setiap kita mengalami masalah, semakin kita percaya kepada Dia. Setiap kita melalui suatu masalah, kita dididik Tuhan, dibawa Tuhan untuk semakin percaya kepada Dia. Semakin tinggi level kepercayaan kita, semakin kita akan rest. Semakin kita akan tenang dalam hidup ini. Karena apa? Kita percaya kepada Tuhan. Kita sudah mengalami Dia dalam hidup ini. Tuhan bawa kita melalui perjalanan hidup di dunia ini, saudara, untuk mengenal Dia. Saudara melalui setiap masalah A, misalnya, saudara kena masalah. Saudara akan melalui masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Lalu, saudara sudah lewat masalah itu, saudara lihat ke belakang, saudara akan tahu, oh iya ya, Tuhan itu setia. Tuhan itu memenuhi kebutuhanku. Tuhan itu menyembuhkan aku. Lalu, saudara akan lebih kenal Dia. Saudara lebih percaya Dia. Di depan hari, ada masalah yang seperti itu lagi, saudara. Saudara akan menghadapi itu dengan lebih tenang. Lebih percaya. Karena saudara sudah mengalami pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada saat level kita semakin naik, saudara, kita akan lebih rest, mengalami rest dalam hidup ini. Jadi apapun yang saudara alami hari ini, saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara alami dalam hidupmu. Saya yakin tidak ada satupun manusia di bumi ini yang free of problem. Tidak ada, saudara. Itu mimpi. Kita akan free of problem pada saat kita sudah selesai dari kehidupan ini, saudara. Apapun masalah yang saudara alami hari ini, ketahuilah bahwa masalah ini akan membawa saudara lebih percaya kepada Tuhan. Akan membuat saudara lebih kuat dalam kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan selalu akan membuktikan bahwa Dia setia. Tuhan tidak akan pernah gagal membuktikan janjinya dalam hidupmu. Tujuannya Dia baik. Dikatakan bahwa Dia mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikanmu. Segala sesuatu untuk kebaikan saudara. Pada saat mengalami hal yang buruk, itu tidak mudah untuk berkata seperti itu, saudara. Believe me, saudara, I know. Saya mengalami. Saya tahu tidak mudah untuk berkata seperti ini pada saat saudara di tengah-tengah masalah. Tapi kalau saudara pernah baca 1 Raja-Raja 20, dikatakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai God of the mountain, God of the valley. Tuhan dari bukit atau gunung dan Tuhan dari lembah. Artinya apa, saudara? Pada saat saudara ada di gunung, pada saat saudara mengalami hal-hal yang baik dalam hidupmu, dari musim-musim yang indah dalam hidupmu, Dia Tuhan. Pada saat saudara mengalami lembah atau musim-musim yang kelam, yang buruk, yang gelap, yang menyedihkan, penuh kekecewaan dalam hidup saudara, Dia tetap Tuhan. Dan Dia selalu pegang kendali dari segala sesuatu. Oleh karena itu Dia disebut God of the mountains and God of the valley. Tuhan dari bukit dan Tuhan dari lembah. Dalam setiap musim hidup saudara, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan tidak ada rencananya yang pernah gagal dalam hidup saudara. Apapun yang saudara perbuat, kita akan bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena kalau saudara bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu, berarti saudara lebih berkuasa dari mereka. Yang kita tahu itu tidak mungkin. Nah, mari kita lanjut dalam pembahasan kita. Alasan yang kedua, saudara. Kenapa ini mengadakan suatu masalah, istilahnya mengizinkan kita untuk melewati lembah, suatu masalah dalam hidup kita, adalah karena kita adalah karya seninya yang indah. Rajutan itu, saudara, anyaman itu, kalau jadi, nanti pada saat jadi, saudara akan melihat suatu pola yang indah dari rajutan dari anyaman itu.
Kalau sekarang saudara nggak bisa melihat apa yang indah Pak dari kesedihan ini, apa yang indah dari masalah yang saya alami, you don't know ya. Kita tidak tahu hari ini. Wajar saudara, karena karyanya belum selesai, karena rajutannya belum selesai. Saudara tidak akan melihat sesuatu yang baik dari rajutan yang belum selesai. Tapi pada saat rajutan itu selesai, maka menjadi suatu pola, suatu pattern yang indah, suatu gambar yang indah yang dibuat oleh rajutan. Itulah hidup kebenaran yang saya. Saudara akan bisa melihat bahwa Tuhan sudah membuat sesuatu yang indah dalam hidup. Pada saat nanti engkau sudah meninggal, sudah selesai dari dunia ini, saudara lulus dari dunia ini, saudara akan bisa melihat bahwa hidup saudara sudah menjadi karya seninya Tuhan yang begitu indah. Bahwa masterpiece, every one of you, setiap saudara yang mendengarkan, setiap dari kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Itu adalah karyanya yang agung, dari seniman yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang mengatur hidup kita. Dan kalau saudara ingat tadi saudara ya, saya ajak saudara kembali ke Roma 8 ayat 28-30. Dikatakan bahwa apa saudara? Kita diyakinkan bahwa setiap detail dari hidup kita itu continually woven, dijahit atau dirajut secara terus-menerus untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang sempurna untuk membawa kebaikan dalam hidup kita. Apa? Nah, kitalah kekasihnya. You and I, saudara dan saya, adalah kekasih Tuhan. Lanjut dikatakan, yang sudah dipanggil untuk memenuhi tujuannya Tuhan. Setiap dari kita, seperti yang Pastor Lily katakan, punya tujuan. Tuhan sudah punya tujuan dalam menciptakan saya. Tuhan punya tujuan dalam menciptakan saudara. Dan semuanya berbeda. Dan yang memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai dalam hidup kita masing-masing adalah Tuhan. Dan Dia akan membawa saudara untuk memenuhi, menggenapi setiap tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita masing-masing. Itulah tujuan kita, saudara. Apa yang saudara pikir tujuan hidup saudara, I don't think itu tujuan hidup Tuhan. Yang tahu tujuan hidup saudara adalah Tuhan yang menciptakan saudara. Kita ini hanyalah tanah liat. Dia adalah tukang berlian. Yang mengetahui tanah liat ini akan dijadikan bejana atau perkakas atau gelas atau guci atau apapun itu saudara. Yang tahu mau tanah liat itu mau dibuat jadi apa dan untuk apa adalah tukang periuk, bukan tanah liatnya. Tuhan yang tahu dia punya tujuan apa untuk saudara. Ikuti saja dia saudara, perjalanannya apa yang dia rancangkan buat saudara. Apa yang dia sudah tetapkan untuk saudara. Dia akan membawa engkau ke sana. Ikutin. Follow God. Ikuti dia. Kemanapun dia pimpin engkau. Dikatakan di ayat 29, karena dia mengetahui segala sesuatu tentang kita. Sebelum kita dilahirkan. Dan dia sudah menentukan dari awal pada kita untuk menjadi sama seperti anaknya. Seperti yang saya katakan tadi, tujuan yang kedua dari rajutan, kenapa kok hidup kita ini adalah seperti suatu rajutan, adalah supaya kita menjadi sesuatu yang indah pada akhirnya. Yang indah itu seperti apa saudara? Seperti Yesus. Suatu saat nanti saudara akan lihat Tuhan ini membuat kita sama seperti anaknya, sama seperti Kristus. Apa di dunia ini yang lebih indah dari Kristus, saudara? Keindahan yang ultimate adalah Kristus. Keindahan yang paling utama, yang paling indah dalam dunia ini adalah Kristus sendiri. Tidak ada yang mengalahkan keindahannya Kristus. Dan saudara dan saya akan menjadi sama seperti Kristus. Dikatakan di ayat 30, kita akan di co-glorified. Co itu barengan saudara ya. Co-glorified, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itulah takdir saudara, itulah yang di akhirnya nanti akan seperti itu. Kita akan menjadi suatu karya Tuhan yang indah. Karyanya yang sempurna, masterpiece yang akan jadi, kita akan menjadi sama seperti Kristus dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup memang tidak enak.
mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita memang sulit. Tidak ada yang bilang itu mudah. Tidak ada yang bilang itu gampang. Orang di luar bisa menasehati, oh ya kamu harusnya seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi bagi yang mengalami, yang sedang berada dalam lembah, segala sesuatu gelap, segala sesuatu tidak enak. Bagaimana apa yang orang omongkan tidak akan masuk. Tapi ketahuilah bahwa ada seorang pribadi yang selalu berjalan bersama-sama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu bersama-sama dengan engkau. Dia setia. Engkau tidak setia. Dia selalu setia ada bersama-sama saudara melewati setiap musim dalam hidup. Dan pribadi itu adalah pribadi Kristus. Dia pribadi yang sudah mati buat saudara. Dia pribadi yang sudah berikan segalanya buat saudara. Kemarin pada saat saya mengalami hal yang tidak mengenakan itu, saya berkata pada Tuhan, Tuhan, saya sudah khotbah. Tuhan, saya sudah ke gereja. Saya sudah lakukan ini untuk engkau, saya lakukan ini. Jadi seperti hitung-hitungan dengan Tuhan. Dalam pikiran saya dan dalam doa saya berkata seperti itu. Mungkin saudara pernah mengalami juga berada di titik yang sama seperti saya. Tuhan, saya sudah lakukan A, B, C, D. Aku nggak gini Tuhan, aku nggak gitu Tuhan. Lihat orang-orang di luar sana menipu orang dan segala macam. Saya enggak Tuhan, saya lakukan semuanya dengan baik, gini. But why? Kenapa? Sepertinya tidak adil. Seakan-akan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan keliru Tuhan kasih ini kepada saya. Tuhan berhutang kepada saya. Padahal kenyataannya saudara, kita yang berhutang kepada Tuhan. Tidak ada apapun yang kita bisa lakukan di dunia ini. Tidak ada jumlah harta yang bisa kita berikan untuk menebus dosa kita. Yang bisa sebanding dengan harga dosa kita. Orang terkaya di dunia pun yang uangnya paling banyak di dunia ini tidak bisa menebus dosanya sendiri. Dosa saudara dan saya sudah ditebus oleh nyawa dari Tuhan sendiri. Nyawa dari anak Tuhan sendiri. Pribadi yang paling sempurna. Yang seharusnya tidak layak berada di kayu salib. Seharusnya kita yang ada di kayu salib, saudara. Kenapa saudara bisa hidup diberkati hari ini? Karena ada seseorang yang menggantikan saudara. Seharusnya kita ada di salib. Dan bukan kita yang diberkati. Tapi Yesus yang diberkati. Tapi hari ini, saudara dan saya bertukar posisi dengan Yesus. Kita bisa mendapat penyertaan Tuhan, kita bisa berbicara kepada Tuhan, kita bisa panggil Dia Bapa, kita bisa bernapas hari ini, kita bisa diberkati hari ini, kita diberi kesehatan di tengah-tengah pandemi. Itu semua karena ada seseorang yang mengambil posisi kita. Dan kita mengambil posisinya. Dan yang engkau dan saya hidupi hari ini adalah posisi Kristus di depan Tuhan. Di depan mata Tuhan, kita sekarang berada di dalam Kristus, dalam posisinya. Dan Kristus mengambil posisi kita yang seharusnya kita ada di kayu salib. Jadi tidak pernah ada ceritanya Tuhan berhutang kepada saudara dan saya. Tuhan berhutang kepada kita. Yang ada adalah kita berhutang kepada Dia. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikannya. Dia begitu baik buat saudara. Dia begitu baik buat kita. Dia sudah pelihara kita sampai hari ini. Melalui mountains and valley, melalui gunung dan lembah dalam hidupmu. Dia selalu ada dan engkau bisa ada sampai hari ini. Hitung berapa puluh tahun kau sudah hidup. Hitung berapa jam kau sudah ada di dunia ini, saudara. Nah, kebaikannya adalah luar biasa. Oleh karena itu kita bisa percaya pada kebaikannya. Don't trust in humans, jangan percaya kepada manusia. Jangan percaya kepada effort, kepada kekuatanmu, kepada usahamu. Bukan berarti saudara tidak berusaha, tidak bekerja. Bukan saudara. Tetapi kepercayaan saudara bukan pada usahamu, bukan pada kerja kerasmu, bukan pada apapun yang saudara lakukan. Tapi kepercayaan kita adalah pada kebaikan Tuhan. Pada kebaikannya. Kita percaya Tuhan, oh baik. Gantung pada kebaikanmu. Itu doa yang harus saudara katakan. Posisi terkuatmu adalah bukan pada saat engkau bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bukan pada saat engkau lakukan yang terbaik, engkau selalu engkau kerjakan ini, kerjakan itu, engkau khawatir ini, engkau khawatir itu. Itu bukan posisi terkuat saudara. Posisi terkuat saudara
adalah pada saat saudara percaya, saudara berserah kepada Dia, saudara percaya kepada kebaikan-Nya, saudara bergantung pada kebaikan dan belas kasihan-Nya. Itulah posisi terkuat kita. Mungkin orang dunia katakan, mana mungkin? Ini bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan. Bagi dunia, kekuatan adalah terletak pada kita bekerja dan bekerja. Setiap hari, kerja. Tapi bagi orang percaya, bagi kita yang sudah hidup di bawah kasih karunia, kekuatan kita pada seberapa kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan tambahkan setiap hari. Melalui setiap hari dalam hidup saudara, Tuhan mau kita ini mengalami Dia. Kita bergaul karib dengan Dia, kita mengalami hari hidup ini bersama-sama dengan Dia. Yakinlah saudara, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau setiap hari. Meskipun engkau tidak lihat. Apapun yang kau pikirkan, Dia tahu. Apa yang kau khawatirkan, Dia tahu. Apa yang kau alami hari ini, Dia tahu. Dia mengenal saudara lebih daripada orang yang terdekat saudara, lebih daripada istri saudara, lebih daripada orang tua saudara, lebih daripada anak saudara. Dia kenal engkau better, lebih baik. Dia orang yang mengenal saudara dan tetap mengasihimu. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harap saudara diberkati, saya harap saudara dikuatkan melalui sharing hari ini. Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Ketahuilah itu, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak akan gagal. Tidak ada sesuatu pun yang engkau perbuat untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup. Rest assured, saudara. Percayalah pada Dia. Hiduplah faith rest life. Hidup yang penuh dengan iman dan kepercayaan. Dan ketenangan dan rest kepada Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Dia, baru engkau bisa rest. Terima kasih saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini Tuhan. Saya selesai berbicara, anak-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi Engkau belum, Engkau lanjutkan pembicaraan, Engkau lanjutkan, Engkau terjemahkan Tuhan firman hari ini dalam setiap hati, setiap anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Pelihara mereka, Engkau jaga mereka Tuhan, melalui hari-hari yang jahat ini. Engkau berikan setiap hari pewahyuan yang lebih dalam mengenai siapa Engkau, mengenai keindahan-Mu, dan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Dan setiap hari kami akan mengalami kebaikan-Mu dan melihat bahwa Engkau benar baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.